Dan selama sekarang Ahok tidak ada kekuasaan praktis gitu ya, makanya bisa dilakukan hanya menghimbau. Menghimbau, berdoa. Adakah keinginan untuk kembali mengeksekusi dibanding hanya melakukan edukasi sekarang? Misalnya nih kok, aku ingat gue pernah bilang pengen jadi dirjen bea cukai karena gemes. Oh iya. Sekarang ada peluang nih kok. Nggak bisa. Saya udah Bukan, udah lewat. bukan bea cukai kok. KPK. Sepi peminat. Saya kasih tahu ya, KPK kenapa? Tadi kemarin saya lihat Pak Alex sampaikan. Kalau di Hong Kong, di Singapura, KPK itu ada satu badan urusan korupsi. Di Indonesia ada 3 badan. Yeah. Terus KPK juga adalah kolektif. Kalau mau minat, jadi jaksa agung loh. Ya kira-kira gitu kan, kalau masih bisa langsung saya bilang. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, kita melihat bagaimana ya pemaparan oleh Pak Ahok ya ketika beliau ditanyakan oleh Mbak Najwa ya terkait posisi-posisi jabatan yang diinginkan oleh Pak Ahok. Nah, kita langsung saja teman-teman, kita melihat seperti apa ya berita yang disampaikan dengan media sosial ya kepada masyarakat Indonesia. Ahok pilih posisi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan jika ditawari jabatan. Nah, pernyataan Ahok ini cukup menarik sekali teman-teman, bahwa mantan komisaris utama Pertamina ini yang juga sebagai kader PDIP Perjuangan ya, yaitu Pak Basuki Cahayapurnama atau biasa disebut adalah Pak Ahok. Ya, jadi berbicara di dalam diskusi ya bertajuk Ahok is back di Jakarta ya. Dalam acara tersebut Ahok juga menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDIP Perjuangan yang memegang kartu keanggotaan resmi. Pada saat itu teman-teman ya, politisi partai PDIP Perjuangan yaitu Pak Basuki Cahayapurnama atau biasa disebut adalah Pak Ahok ya memilih posisi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan jika ditawari untuk menduduki sebuah jabatan di pemerintahan. Lalu pernyataan tersebut teman-teman semakin memicu ya adanya asumsi masyarakat Indonesia dan banyak yang mendukung dan memberikan dorongan kepada pihak Pak Ahok ini agar beliau bisa menjadi ya dan menjabat di di salah satu pemerintah. Ya, kalau bisa Kejaksaan Agung atau Menteri Keuangan. Nah, kalau ketua KPK itu kolektif ya. Ya, lu kalau mau angkat gue jadi Jaksa Agung, ini kata Ahok ya dong. Ya, saya mah nggak malu-malu ya, kata Ahok saat di acara Ahok is back. Ya. Lalu Ahok menuturkan bahwa hal itu usai panelis sekaligus ya selebgram di Yonglex ya bertanya seandainya Ahok ya menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, daripada memilih menjadi ketua KPK ya, Ahok lebih tertarik menjadi Jaksa Agung yang nantinya akan membuat daftar rincian ya harta sehingga pajak untuk orang yang ingin diajukan menjadi pejabat ya. Nah, dilanjutkan bahwa selain Kejaksaan Agung ini ya, Ahok juga lebih memilih menjadi Menteri Keuangan. Nah, kenapa dan apa alasan Ahok lebih tertarik ya menjadi Menteri Keuangan dibandingkan posisi Ketua KPK? Nah, jadi sebagai posisi yang diinginkan jika diberikan kesempatan untuk menjabat ya di pemerintahan ya, lebih baik Pak Ahok ini memilih untuk menjadi Menteri Keuangan atau Menku. Nah, cuma 2 hal ya, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan. Ya, tapi menteri-menteri diperbaiki ya gajinya. Ya, dengan demikian ya dia menegaskan bahwa posisi tersebut hanya menjadi parandaian jika diberi kesempatan untuk memilih jabatan ya. Dalam kesempatan itu dia optimis ya pasangan Capres-Wacapres peserta Pilpres tahun 2024 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mampu menjadi pemimpin di masa depan. Lalu Ahok menyampaikan teman-teman bahwa melalui unggahan di akun sosial medianya ia mengumumkan bahwa bukti surat pengunduran dirinya dari komisaris utama PT Pertamina ya pengunduran diri ini adalah terkait dengan
dukungannya terhadap pasangan Ganjar Prabowo dan Mahfud MD. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa Ahok tadi menyampaikan pernyataannya, kenapa ya lebih sering memilih ya lebih baik menjadi Kejaksaan Agung daripada menjadi Ketua KPK. Itu hanya dalam perandainya jika diberikan kesempatan, teman-teman. Nah, jadi tentu hal itu ya lebih menjanjikan ya, dan menurut dirinya juga akan membuat ya negara Indonesia akan jauh lebih maju ya ketika ya dia memegang suatu jabatan di salah satu yang dia berikan pilihan tadi antara ya Menteri Keuangan atau Kejaksaan Agung ya. Nah, kita melihat bahwa Basuki Cahayapurnama ini ya Ahok merasa ya pengalamannya pas ya usai mundur dari jabatan komisaris utama di Pertamina. Nah, disampaikan bahwa sepengalaman saya di hidup saya itu selalu pas-pasan. Yang penting ya pas itu lebih enak, kata Ahok saat ditemui di dalam acara Ahok is Back di Jakarta Selatan. Ahok juga lebih menyampaikan teman-teman bahwa menuturkan dirinya sempat dihubungi teman-teman apakah tidak menyesal mundur dari Pertamina. Lebih baik ya disampaikan Ahok, terlebih teman-temannya menyebut anak Ahok masih terbilang kecil, ada kesempatan untuk menjadi menteri hingga hal lainnya yang bisa berpengaruh pada masa depannya. Lalu Ahok menjawab hal itu adalah dia menyampaikan dengan menyikapi hingga kini hidupnya baik-baik saja ya, karena yaitu dia tak merasa menyesal ataupun takut terkait keputusannya. Ya, Ahok selalu optimis dalam sebuah perjalanan politiknya, teman-teman ya. Sekalipun Ahok ya telah mengundurkan diri dari perusahaan ya Pertamina ya dengan jabatan atau posisi sebagai komisaris utama, dan hal tersebut tidak membuat diri Ahok untuk mengalami ketakutan atau kepanikan. Justru dia sangat enjoy sekali dan fine-fine, tidak ada merasa khawatir ya apapun. Nah, terus udah 57 tahun ya, gue ya oke-oke saja ya sampai hari ini, masa di sisa umur beliau ya dia tidak pernah takut ya. Ini pernyataan Pak Ahok ini sangat luar biasa sekali. Lalu beliau melalui unggahan di akun media ya, di akun sosial medianya pada saat itu, dan mengumumkan bahwa bukti surat pengunduran dirinya. Dalam unggahan tersebut ia memperlihatkan surat ya dengan logo PT Pertamina ya. Unggahan ini adalah merupakan bukti tanda terima ya, tanda terima surat pengunduran diri ya sebagai komisaris utama di PT Pertamina Persero yang Ahok serahkan hari itu juga ya, pada tanggal 2 Februari tahun 2024 yang lalu. Nah, jadi ini sangat menarik teman-teman kalau kita mengikuti terus pernyataan Ahok selanjutnya, dan ini akan membuat kita semakin meneladani beliau, atau ya menginginkan beliau itu ya jangan sampai berhenti sampai di situ saja, tapi kita berharap agar Pak Ahok ini adalah diberikan kesempatan di salah satu jabatan di pemerintahan di negara kita ini. Ya, bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.